Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahdit Sainaro. Saya dari Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Perilaku keorganisasian juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telah akademik khusus mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Disiplin-disiplin politik, antropologi, dan psikologi. Disiplin-disiplin lain yang terkait dengan studi ini adalah studi tentang sumber daya manusia dan psikologi industri. Studi keorganisasian biasanya dianggap baru dimulai sebagai disiplin akademik bersamaan dengan kemunculan manajemen ilmiah pada tahun 1890-an. Dengan Larousse yang mewakili puncak dari gerakan ini, para tokoh manajemen ilmiah berpendapat bahwa rasionalisasi terhadap organisasi dengan rangkaian instruksi dan studi tentang gerak-gerak waktu akan menyebabkan peningkatan produktivitas. Studi tentang sebagai sistem kompensasi pun dilakukan setelah Perang Dunia ke-1. Fokus dari studi keorganisasian bergeser kepada analisis tentang bagaimana faktor-faktor manusia dan psikolog. Bagaimana faktor-faktor manusia dan psikolog memengaruhi organisasi. Ini adalah transformasi yang didorong oleh penemuan tentang dampak Hawthorne. Gerakan hubungan antara manusia ini lebih berpusat pada tim, motivasi, dan aktualisasi tujuan-tujuan individu di dalam organisasi. Tujuan perilaku organisasi yang pertama, menemukan kandidat yang tepat. Perilaku organisasi dapat menemukan kandidat tepat antara bakat dan gaya kerja yang sesuai dengan deskripsi tugas. Yang kedua, kepuasan kerja. Memahami perilaku organisasi dapat menjelaskan faktor-faktor yang bisa mendorong atau justru menghambat kepuasan kerja. Sebut saja seperti pembuatan aturan penghargaan terhadap organisasi dan hukumnya, atau karakteristik kelompok kerja. Yang ketiga, kepemimpinan dan resolusi konflik. Tujuan perilaku organisasi selanjutnya adalah mendorong kepemimpinan dan resolusi konflik. Kepemimpinan yang baik akan memberikan kesempatan karyawan untuk lebih berproaktif sehingga merasa mampu memecahkan masalah secara kreatif. Yang keempat, mengetahui potensi karyawan. Perilaku organisasi bertujuan membantu perusahaan dalam memprediksi karyawan berpotensi menjadi pemimpin. Manfaat perilaku organisasi. Perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi.
melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain, yang hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mengurangi dan juga memengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Analisa sangat membantu dalam hal memberikan motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka di dalam organisasi. Memberikan motivasi pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif di dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam hal memberikan motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka di dalam organisasi. Elemen perilaku organisasi adalah umumnya terdapat 4 elemen yang penting mampu mempengaruhi perilaku organisasi. Elemen-elemen yang mampu mempengaruhi organisasi adalah berasal dari internal organisasi dan eksternal organisasi. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, manusia. Manusia adalah sistem sosial di dalam internal organisasi. Mereka terdiri dari individu ataupun kelompok tertentu. Artinya kelompok tersebut bisa dalam jumlah yang kecil atau besar, informal atau formal, tidak resmi atau resmi. Struktur adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Mereka yang berada di dalam suatu organisasi tentu diberikan peran yang berbeda dan mereka mempunyai hubungan tertentu dengan yang lainnya. Struktur ini akan mengarah pada pembagian kerja sehingga setiap orang bisa melakukan tugas ataupun pekerjaannya agar bisa mencapai tujuan organisasi. Seluruhnya akan saling berkaitan agar bisa mencapai tujuan secara lebih terkoordinasi. Selanjutnya yang ketiga, teknologi. Teknologi mampu menanamkan kondisi. Sifat dari teknologi ini sangat tergantung dari sifat organisasi dan juga akan turut mempengaruhi pekerjaan ataupun kondisi kerja perusahaan. Yang keempat, ruang lingkup perilaku organisasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa perilaku organisasi adalah studi tentang perilaku setiap manusia yang bekerja di suatu organisasi. Perilaku individu. Studi perilaku individu adalah suatu studi terkait kepribadian individu, pembelajaran, sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Perilaku antar individu adalah suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka. Memahami kualitas dari kepemimpinan orang, dinamika kelompok, konflik yang terjadi pada kelompok, kekuasaan dan juga politik. Perilaku kelompok.
Perilaku kelompok ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur, dan aktivitas organisasi dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, perilaku organisasi dalam beberapa jenis pendekatan manajemen. Yang pertama, manajemen tradisional. Tiap individu memiliki perilaku tertentu dalam tiap proses perencanaan organisasi, penggerakan dan pengawasan. Setiap kelompok atau unit berinteraksi. Setiap kelompok atau unit kerja memiliki karakteristik dalam berinteraksi di dalam maupun antar kelompok unit kerja. Yang kedua, manajemen berdasarkan sasaran. Tiap individu atau kelompok mempunyai interest tertentu dalam menentukan sasaran kerja tiap unit dan bahkan penentuan sasaran organisasi. Yang ketiga, manajemen strategi. Tiap individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda dalam menganalisa lingkungan, penentuan visi dan misi, perumusan strategi, implementasi strategi maupun pengendalian strategi. Yang keempat, manajemen mutu terpadu. Tiap individu atau kelompok memiliki tolak ukur mutu yang berbeda dan memiliki komitmen mutu yang berbeda pula. Perilaku organisasi menjadi semakin penting dalam ekonomi global ketika orang dengan berbagai latar belakang dan nilai budaya harus bekerja sama secara efektif dan efisien. Namun bidang ini juga semakin dikritik sebagai suatu bidang studi karena asumsinya yang etnosentris dan pro kapitalis. Perilaku manusia sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perilaku itu sendiri adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.